Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian peristiwa yang lain yang terjadi pada masa perang Khaybar adalah peristiwa ketika seorang sahabiah yang bernama Zainab binti Al-Haris Istisalam bin Maskam itu menghadiahkan kambing panggang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam hal ini dia adalah orang yang curang karena tujuannya itu adalah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu bertanya, bagian mana dari kambing itu yang disukai oleh Rasulullah? Maka beliau katakan bahwasanya yang paling disukai oleh Rasulullah dari kambing itu kaki depan. Maka kambing itu kemudian dipersembahkan kepada Rasulullah SAW, seluruhnya dilumuri racun dan yang paling banyak itu adalah kaki depannya, karena ini adalah bagian yang disukai oleh Rasulullah SAW. Diletakkan diletakkan di hadapan beliau. Nah, ketika Rasulullah SAW mengambil kaki bagian depan kemudian mengunyahnya, beliau tidak bisa menelannya, kemudian memuntahkannya. Lalu beliau katakan, tulang ini memberitahu kepada saya bahwa ia telah diberikan racun. Maka dipanggillah Zainab binti Al-Haris ini. Kenapa engkau melakukan hal yang seperti ini? Kata Zainab, dia berkata dalam hatinya, seandainya dia adalah raja, maka saya akan terbebas darinya. Dia tidak akan tahu bahwasanya saya menaruh racun. Tapi kalau dia memang adalah nabi, maka tentu dia akan diberitahu. Dan memang Rasulullah SAW itu seakan-akan diberitahu oleh dagingnya bahwasanya daging itu sudah diberikan racun. Dalam riwayat, Zainab ini dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Tapi dalam riwayat yang lain, dia kemudian dihukum qisas. Karena di antara sahabat Rasulullah SAW yang bernama Bishr bin Barra itu langsung meninggal dunia ketika memakan daging beracun itu, yang menunjukkan betapa racunnya itu sangat keras. Jadi makan setelah itu langsung meninggal dunia. Nah, karena ada sahabat yang meninggal dunia inilah kemudian Rasulullah SAW menghukum qisas, nafsu bin nafs, karena jiwa itu dihukum dengan qisasnya dan juga dengan nyawa. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini juga menunjukkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu tanda kenabian sebagaimana yang dikatakan oleh Zainab tadi. Kalau dia adalah raja, maka dia tidak akan tahu bahwasanya dagingnya itu beracun, dan saya akan terbebas darinya. Karena kalau sudah makan dan beracun pasti meninggal dunia, tidak akan sempat menghukum. Tapi kalau dia memang adalah nabi, pasti dia akan diberitahu terlebih dahulu bahwasanya dagingnya beracun. Dan ternyata memang Rasulullah SAW itu selamat. Hanya saja sisa dari racun itu sudah masuk kepada Rasulullah SAW, dan itu bertahan sampai datangnya waktu Rasulullah SAW meninggal dunia, di mana beliau katakan bahwasanya sisa dari racun itu memang ada pada Rasulullah dan sekarang sudah menggerogoti, ya memang sudah sampai pada ajalnya. Jadi walaupun ada di dalam tubuh Rasulullah SAW, akan tapi tidak begitu mempengaruhi Rasulullah SAW. Baru pada saat ajal sudah menjelang, sisa dari racun yang masih ada pada Rasulullah SAW itu bereaksi, dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sungguh sisa dari racun pada perang Khaybar itu sudah menggerogoti saya, sudah
tiba waktu saya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya juga persoalan nyawa, ajal itu juga ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, walaupun racunnya itu sudah masuk ada pada Rasulullah, kan tapi tidak mempunyai pengaruh yang besar. Tapi ketika sudah tiba saatnya meninggal dunia, tiba ajalnya, maka racun yang dulu itu kan waktunya cukup lama, itu dari perang Khaybar sampai kemudian masa penaklukan kota Mekah, dan ketika Rasulullah SAW kembali lagi ke Madinah, itu kan merupakan waktu yang cukup lama. Artinya ya sekali lagi yang namanya ajal, ya manusia itu tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Di mana manusia itu akan meninggal dunia, manusia itu tidak tahu. Bahkan kalau kita pernah mungkin dengar cerita dari Khalid bin Walid pada saat memerangi Persia, itu kan kemudian diberikan ini racun yang sangat mematikan. Kata Khalid bin Walid, tidak ada yang mematikan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki. Pada kemudian mana racunnya? Bismillahirrahmanirrahim. Diminum dan tidak apa-apa. Coba-cobaan ya. Ini doa yang dibaca oleh Khalid bin Walid. Ya, Bismillah. Kita ke rumah sakit tuh. Musaki yang mana yakin. Iya, ya, sesuai dengan keyakinan itu. Ya memang keyakinannya itu mantap bahwasanya tidak ada yang memberikan mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi la bisama wa huwas sami'un. Dengan nama Allah tidak ada yang bisa memberikan mudarat. Sehingga kata panglima Quraisynya, kalau panglimanya seperti ini semua ya tidak bisa kita, tidak mungkin menang. Orang-orang yang punya keyakinan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun kemudian diberikan racun seperti itu diminum tidak mempunyai efek apa-apa karena kemudian sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, ya kita tidak akan menang terhadap orang-orang yang mempunyai keyakinan seperti itu. Dan memang salah satu kelebihan dari umat Islam pada waktu itu adalah tingkat keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan mereka, sehingga dengan adanya keyakinan dan keikhlasan mereka itu kemudian mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sungguhnya tidak tertutup kemungkinan akan mengalami hal yang sama dengan keyakinan yang sama, seperti halnya yang terjadi pada cerita-cerita mujahid Afghanistan pada saat mereka itu menghadapi pasukan dari Rusia, Uni Soviet. Mereka ceritakan ada pertolongan-pertolongan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rudal yang tiba-tiba berbelok ataupun yang lainnya. Dan itu mereka rasakan pada saat memang kekuatan doa termasuk keikhlasan mereka di dalam berjuang memang benar-benar di dalam rangka untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika niat sudah melenceng, maka pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan diberikan. Kenapa? Seperti halnya yang pernah seorang sahabat itu memberikan nasihat kepada Umar bin Abdul Aziz tentang niat, bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu ala qadri tamamin niyah, sesuai dengan kesempurnaan dari niat. Kalau niatnya itu benar, sempurna, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu juga akan sempurna. Hadirin jamaah rahmatullah, jadi ini dua
peristiwa yang terjadi pada perang Khaybar. Pertama adalah pernikahan antara Rasulullah dengan Ummul Mukminin Sofia, dan yang kedua adalah peristiwa kambing beracun di mana Allah Subhanahu wa taala masih menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sesuatu yang mematikan yang itu terjadi kepada salah satu sahabatnya, makan langsung meninggal dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga merupakan salah satu bukti dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan pelajaran yang kita ambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.